Terakhir terbang saya tanggal 21 Maret 2020, Padang, Jakarta. Saya tadi berpikir akan banyak penerbangan berikutnya, saya akan keliling Indonesia. Bahkan saya Maret harusnya juga itu ke Dubai, Juni Lebaran kemarin harusnya ke Eropa, tapi semua berantakan schedule dan jadwal yang tidak direncanakan. Saya ngapain aja di rumah? 3 bulan sudah di rumah. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini banyak hal yang terjadi, yang terupdate dari pasar, seperti diluncurkannya iOS terbaru dari Apple, iPhone gitu ya, yang membuat sepertinya Elon Musk yang tertawa. Bahkan Jose Mourinho terheran-heran melihat updatean dari iOS tadi. Karena apa yang mereka banggakan di handphone seharga 23 juta tadi sudah ada di Android. Nah, kemudian yang kedua muncul lagi Xiaomi yang ingin naik kelas, ingin naik pangkat dari kelas bawah naik ke kelas atas dengan meluncurkan Xiaomi 10 Pro-nya yang ratingnya bisa peringkat 4, sedangkan iPhone terbaru itu peringkat 12 menurut data di samping saya nih. Dengan kamera itu luar biasa, 108 megapiksel, seharga tidak sampai 10 juta. Atau yang ketiga itu dari Huawei. Dia meluncurkan produknya tanpa kehadiran Google di dalamnya, yang penuh dengan tekanan dari pemerintahan Amerika Donald Trump, tapi menembus rekor penjualan tertinggi sepanjang masa di bulan April, mengalahkan Samsung, mengalahkan Apple dalam penjualan asuransi. Saya sendiri sudah 20 tahun lebih menjual asuransi, dari mulai produk tradisional, kemudian masuk di tahun 2006-an itu penjualan unit link booming, yang mulai dari tanda tangannya pakai kertas saja, sampai dengan yang tanda tangan di iPad. Dan yang terbaru ada berita dari pemerintah atau OJK bahwa dalam penjualan asuransi unit link ke depan itu bisa tanpa harus ketemu melalui video call secara digital. Nah, sebenarnya ini bukan hal baru sebenarnya di Indonesia. Saya sendiri sudah beli produk asuransi dari Singapura, ya, dari Singapura Life gitu ya. Saya beli tanpa harus ketemu agennya, tanpa kenal. Saya beli online dengan semua sah secara hukum, tapi menggunakan hukum Singapura. Bahwa dalam dunia investasi itu selalu dikatakan diversifikasi. Ya, memang itu suatu hal yang memang harus kita lakukan untuk diversifikasi. Seperti yang terbaru, ya, produk-produk dari OJK banyak yang terkendala dengan gagal bayar. Padahal sebuah itu OJK. Bahkan pejabat OJK-nya sendiri tersangka. COVID-19 ini terus bergulir new normal. Data Bappenas mengatakan bahwa sudah ada sekitar 5,2 juta pengangguran. Dan menurut pemerintah bahwa ini akan terus berlanjut sampai dengan 2020 berakhir, 2021. Bahkan lihat juga Gojek pun telah merumahkan karyawannya 9%, sekitar 430 orang. Nah, dalam perjalanan waktu saya bekerja hampir 20 tahun, kemudian saya berhenti di penghujung tahun 2019, saya gajian setiap bulan itu tidak pernah bisa untuk menabung. Gajian, bayar tagihan, bayar cicilan, bayar kartu kredit, cari lagi, habis lagi, terus bergulir seperti itu. Tapi ketika memasuki profesi baru saya setelah memasuki Januari tahun 2020, tetap saya gajian. Setelah gajian, saya tetap melakukan gajian seperti saya kerja, tapi dengan metodenya saya, penghasilannya saya, dan saya belikan itu sahamnya BCA, atau saya belikan itu robot artificial intelligence yang bisa menghasilkan uang setiap hari buat saya sebagai pengganti gaji saya yang selama ini saya terima setiap bulan.
Apakah pilihan teman-teman semua untuk menyikapin COVID-19 new normal, post normal yang menurut prediksi pemerintah dan para pengamat ekonomi bahwa ekonomi ini akan bergejolak dan mungkin akan normal lagi sekitar 2-3 tahun, yaitu memasuki tahun 2022. Pilihannya, apakah Anda seperti handphone iPhone dari Apple yang mahal dan gengsi untuk melakukan sesuatu untuk perubahan, atau seperti Xiaomi 10 yang ingin naik kelas, berusaha untuk naik kelas dan memperbaiki dan inovasi dan kreativitas, ataukah seperti handphone Huawei yang dia dengan penuh tekanan oleh situasi tapi bisa mengalahkan, merebut pasar dan menjadi nomor 1 di dunia. Kalau mentari tampakkan sinarnya, burung pipit bernyanyi dengan indah, terangkai bunga cinta yang ku nanti akankah hadir di sela hariku.